Tetapi PDIP masih belum puas, PDIP masih ngeyel, PDIP meminta KPU untuk menunda penetapan pasangan capres-cawapres terpilih. Capresnya sudah terima, sudah mengucapkan selamat, Legowo, Pak Mahfud MD mengatakan itu sudah bersifat final, mengikat, berkekuatan hukum, tetap dihormati. Giliran partainya sih ngereseh, lu gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Besok hari Rabu, tanggal 24 April 2024, rencananya KPU akan menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan capres-cawapres terpilih. Nah, terkait dengan hal ini, menyusul dimenangkannya Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi kemarin. Tetapi PDIP masih belum puas, PDIP masih ngeyel, PDIP meminta KPU untuk menunda penetapan pasangan capres-cawapres terpilih. Alasannya PDIP sedang mengajukan gugatan selanjutnya di PT UN. Benar-benar tidak tahu malu ya PDIP. Ya saya anggap tidak tahu malu gitu loh. Kenapa saya anggap tidak tahu malu loh? MK kurang apa? Mahkamah Konstitusi kurang apa? Sudah mengikuti proses gugatan mereka yang sesungguhnya bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya, karena yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan sengketa hasil Pilpres, tapi sengketa tuduhan kecurangan yang lebih pas, lebih layak diajukan ke Bawaslu. Nah, untuk itu kemarin Mahkamah Konstitusi kan mengatakan berkali-kali semua gugatannya ditolak karena tidak beralasan secara hukum. Itu kan artinya kan itu tidak beralasan, karena Mahkamah Konstitusi itu menyidangkan, mengadili sengketa hasil Pilpres. Sementara tidak ada hasil Pilpres, angka-angka yang disengketakan oleh penggugat baik 01 maupun 03. Makanya menurut saya KPU tidak perlu mendengarkan ocehan PDIP ini. Gak tahu malu menurut saya. Lo cawapres PDIP ini dapat 16%. Selisihnya bagaikan langit dan bumi kok. Masih ngeyel terus gitu loh. Nggak tahu malu menurut saya. Kalau selisihnya 1% masih bisa dimaklumi. Itu pun tetap gugatannya harus berdasarkan data dan fakta tentang selisih angka 1%-nya itu di mana. Seandainya selisihnya 1%. Bukan tuduhan kecurangan, curang, abuse power. Tapi tidak sanggup menunjukkan curangnya di mana, beda angkanya di mana, di TPS mana, di kabupaten mana selisih angkanya. Gak ada satu pun. Masih ngeyel reseh PDIP ini. Gak tahu malu menurut saya. Tidak perlu dipedulikan KPU. Lanjut saja. Tetapkan besok. Ini mau bikin perkara, bikin gaduh nih PDIP kalau begini caranya. Ini ya saya baca nih. PDIP minta penetapan presiden terpilih ditunda. KPU bilang begini, ada tanggapannya KPU. Tim hukum PDIP Perjuangan meminta KPU menunda penetapan presiden terpilih 2024 sebab PDIP mengklaim gugatan ke KPU terkait dugaan perbuatan melawan hukum telah diterima PT UN dan layak disidangkan. Saya minta agar KPU taat asas hukum, tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan. Tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PT UN, kata tim hukum PDIP Gayus Lambun di DPP PDIP Jakarta Pusat dari Selasa. Loh, yang tidak taat asas hukum itu siapa, Mas? Ketentuannya adalah KPU, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres itu adalah bersifat final dan mengikat, harus diikuti oleh siapapun. Makanya
Kemarin Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD sendiri calon presiden dan wapres yang legowo sudah menerima mengucapkan selamat di dari giliran partainya ini. Jadi reseh banget ini. Kemarin ketika Ganjar Mahfud protes ke Mahkamah Konstitusi, partainya diem baik. Gak ada yang protes, gak ada yang mengajukan ke PT UN. Nah ini giliran capresnya sudah terima, sudah mengucapkan selamat, Legowo, Pak Mahfud MD mengatakan itu sudah bersifat final mengikat, berkekuatan hukum tetap dihormati. Giliran partainya sih reseh, lo gimana nih? Kalau mengajukan dulu bareng-bareng kan nggak apa-apa. Sudah selesai di Mahkamah Konstitusi kok. Tinggal PT UN sedangkan ribut iki partai jan. Beboy bal suwe-suwe ke. Jadi partai demokrasi. Demokrasi dari Hong Kong. Partai demokrasi mestinya menghargai tentang demokrasi pemilu ini. Hasil demokrasi pemilu 14 Februari kemarin sudah final ditetapkan oleh KPU. Ditetapkan juga, dikuatkan juga oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Prabowo Gibran tidak tidak diperintahkan untuk di cancel. Gugatan 0103 dinyatakan tidak beralasan. Ditolak permintaan mereka untuk menunda penetapan. Ditolak permintaan 01 dan 03 untuk meng-cancel hasil pemilu. Ditolak permintaannya untuk mencoret Prabowo Gibran. Lah kayak kurang jelas apa sih begitu itu? Wes. Bubar negara ini kalau modelnya kayak gini nih. Nah ya, kalau negara model partai-partai politiknya modelnya begini semua, bubar negara, perang saudara bisa. Ini mau perang saudara bagaimana nih maunya PDIP? Capres dapat 16% mau kemaki. Malu lu tuh. Ya capres Anda PDIP hanya dapat 16%. Sekali lagi 16% suaranya didukung sangat paling kecil oleh pemilih di Indonesia. Nggak sadar diri. Bercerminlah yang besar. Masa 16% kok ributnya setengah mati ngungguli. Ngepake jagat. Pengen tenggelam nih partai PDIP besok di pilkada nih kalau begini caranya. Iya sih, bikin nggak simpatik. Bikin emosi. Inginnya gaduh. Kalau mau jadi oposisi aja besok. Tapi bukan begini caranya. Sudah keputusan hukum Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan sudah itu yang dipakai ketentuannya. Terima Legowo besok jadi oposisi nggak apa-apa. Itu bagus namanya. Oposisi tapi tetap menghargai ketentuan hukum. Kok balon KPU yang tidak taat asas hukum gimana sih? Perintahnya begitu kok, putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati kok. Mengikat kok gimana sih? Mamah banget lu suwe-suwe. Coba kita baca seperti apa tanggapan KPU. Ini Detik Indonesia. KPU angkat bicara terkait hal ini. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menyampaikan, penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih telah sesuai dengan undang-undang. Ya, betul. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 475 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, ujar Idham kepada Detik.com. Baca itu undang-undangnya, undang-undang pemilu itu. Apa enggak baca ini bagaimana KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atas hasil sengketa Pilpres. Kalau nggak ditindaklanjuti sama KPU, kalau nggak ditetapkan sama KPU, malah KPU yang salah dong. Karena tidak taat hukum, tidak taat asas hukum. Karena perintahnya begitu. Keputusan Mahkamah Konstitusi wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Kalau tidak, malah justru KPU salah. Oh, gimana sih?
Idam juga menyinggung soal pasal 4 peraturan KPU nomor 6 tahun 2024. Begini bunyinya, udah amalah. Kayak itu saja saya kira, apapun yang hari ini terus digembar-gemborkan tentang demokrasi, kayak rip demokrasi, hakim konstitusi katanya mencederai demokrasi, tidak adil, secara substansial, spread lah, kejagone kalah, kecewa, nggak malu ya kalian. Aku kate cara wong Banyumas, aku kate ke Jawa cilik dewek 16%. Suarane berisike setengah mati orang rampung. Angker selisih paling selikur belindi apa 100 belindi lah ya wis. Ngono setengah mati ya. Gelut ketuludi dalam konteks protes secara hukum ya. Tentu yang ada. Ngono wajar. Selisihnya aja berapa tuh? 96 juta dengan 27 juta, berapa itu selisihnya? Bagaikan sumur, bor, dan langit. Kok protes? Ngeyeleh. Wes, kita udah tahu wajah PDP hari ini ya. Silakan panjenengan semua bersikap besok pada pilkada serentak. Catat jago-jago Anda. Anda harus belajar dari pengalaman ini. Jago-jago PDIP catat namanya, dan Anda harus bersikap tegas untuk membayar kepungahan dari partai yang jagonya capresnya 16% ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.